Pernah nggak sih merasa baru aja gajian, tapi tiba-tiba uang sudah hampir habis, padahal rasanya tidak beli barang mewah, tidak liburan mahal, tidak juga foya-foya besar, tapi entah kenapa uang selalu hilang begitu saja. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kita bertanya ke diri sendiri, sebenarnya uangku habis buat apa? Kalau kamu pernah merasakan itu, tenang, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Bahkan orang dengan gaji yang lebih besar pun kadang tetap merasa kekurangan. Karena masalah sebenarnya sering bukan tentang besar kecil penghasilan, tetapi cara kita menggunakan uang. Hari ini kita akan bahas kenapa gaji cepat habis. Kebiasaan yang tanpa sadar bikin keuangan bocor, dan bagaimana cara mulai memperbaikinya sedikit demi sedikit. Pertama, pengeluaran kecil yang diremehkan. Salah satu alasan terbesar kenapa gaji cepat habis adalah pengeluaran kecil yang dianggap sepele. Contohnya, kopi cuma 20.000, jajan online cuma 30.000, ongkir cuma 15.000, langganan aplikasi cuma sedikit. Karena nominalnya kecil, kita merasa aman. Tapi masalahnya bukan di satu transaksi. Masalahnya ada di kebiasaan yang diulang terus-menerus. Coba hitung. Kalau setiap hari keluar 50.000 untuk hal-hal kecil, dalam sebulan bisa lebih dari 1,5 juta rupiah. Dan seringkali kita tidak sadar kemana uang itu pergi. Inilah yang disebut kebocoran finansial. Bukan bocor besar, tapi bocor kecil di banyak tempat. Sama seperti ember. Kadang ember tidak rusak besar, tapi penuh lubang kecil yang membuat air habis perlahan. Kedua, gaya hidup ikut naik saat gaji naik. Masalah berikutnya adalah lifestyle inflation. Artinya, saat penghasilan naik, gaya hidup juga langsung naik. Dulu waktu gaji kecil, makan sederhana, tidak masalah. Sekarang setelah penghasilan naik, mulai sering nongkrong mahal, beli barang branded, upgrade gadget terus, atau merasa harus terlihat sukses tanpa sadar. Standar hidup naik lebih cepat daripada kemampuan menabung. Akhirnya, walaupun gaji bertambah, kondisi keuangan tetap terasa sempit. Ini yang membuat banyak orang terjebak. Mereka berpikir, kalau gajiku lebih besar, pasti hidupku tenang. Padahal, kenyataannya ada orang bergaji besar tapi tetap stres soal uang. Karena semakin besar penghasilan, semakin besar juga pengeluaran yang dibiasakan. Ketiga, terlalu sering membeli karena emosi. Kadang kita belanja bukan karena butuh, tapi karena capek, karena sedih, karena bosan, karena ingin merasa lebih baik. Hari berat sedikit, check out. Lelah kerja, self-reward. Stres, cari hiburan lewat belanja, dan media sosial memperparah semuanya. Setiap hari, kita melihat orang lain pamer pencapaian, barang baru, liburan, kendaraan, atau gaya hidup. Tanpa sadar kita mulai membandingkan hidup sendiri. Akhirnya muncul dorongan untuk membeli sesuatu, hanya supaya merasa tidak tertinggal. Padahal, belum tentu kita benar-benar membutuhkannya. Keempat, tidak punya tujuan keuangan. Uang yang tidak punya tujuan biasanya cepat habis karena kita memakai uang hanya berdasarkan keinginan sesaat. Kalau ditanya, bulan ini ingin mencapai apa? Banyak orang tidak punya jawaban jelas. Tidak ada target tabungan, tidak ada dana darurat, tidak ada rencana jangka panjang. Akhirnya, uang dipakai mengikuti mood. Dan ketika uang datang tanpa arah, uang juga pergi tanpa arah. Orang yang kondisi finansialnya lebih stabil biasanya punya tujuan yang jelas. Mereka tahu berapa yang ingin ditabung, apa yang ingin dibangun, dan apa yang harus dikurangi. Kelima, menabung dari sisa uang. Ini kesalahan paling umum. Banyak orang berkata, nanti kalau ada sisa, aku nabung. Masalahnya, uang hampir tidak pernah tersisa karena pengeluaran selalu menyesuaikan isi dompet. Semakin banyak uang tersedia, biasanya semakin besar keberanian untuk menghabiskannya. Makanya, banyak orang tetap tidak punya tabungan, walaupun sudah bekerja bertahun-tahun. Cara yang lebih baik adalah membalik sistemnya. Bukan
pakai dulu baru nabung. Tapi, sisihkan dulu, baru gunakan sisanya, walaupun sedikit. Karena yang membentuk kondisi keuangan bukan jumlah besar sekali waktu, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Keenam, terlalu banyak gengsi. Kadang kita membeli sesuatu bukan untuk kebutuhan, tetapi untuk pengakuan, takut dianggap gagal, takut dibilang tidak keren, takut terlihat tertinggal. Akhirnya memaksakan gaya hidup yang sebenarnya belum mampu. Padahal orang yang benar-benar tenang secara finansial seringkali hidup lebih sederhana daripada yang suka pamer, karena mereka lebih fokus membangun keamanan hidup daripada terlihat kaya. Ketujuh, tidak belajar mengatur uang. Di sekolah kita diajarkan banyak hal, tapi jarang diajarkan cara mengelola uang. Padahal mengatur uang adalah skill penting, bukan soal kaya atau miskin, tapi soal disiplin. Karena sebesar apapun penghasilan, kalau tidak bisa mengatur pengeluaran, uang akan tetap terasa kurang. Kalau hari ini kamu merasa gaji selalu habis, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mulailah melihat kebiasaan kecil yang selama ini dianggap normal, karena perubahan finansial jarang terjadi dalam satu malam, tapi bisa dimulai dari langkah sederhana. Mencatat pengeluaran, mengurangi impulsif, dan belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Ingat, tujuan sebenarnya bukan terlihat kaya, tapi hidup lebih tenang. Karena kebebasan finansial bukan tentang punya semua hal, melainkan tidak terus-menerus khawatir soal uang. Dan kadang perubahan besar dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan setiap hari.